Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study pada malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita di dalam kitab Rut pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 23. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran malam hari ini, mari kita datang menyembah Tuhan. Kita minta hikmat supaya Tuhan memberikan hikmat untuk dalam pelajaran kita malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kau mulia.
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, malam hari ini kesempatan lagi untuk kami boleh belajar firman-Mu. Berikanlah hikmat dan wahyu turun atas kami dan semua kami yang ada di rumah-rumah. Engkau memberikan kami Tuhan hikmat-Mu untuk kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai Bible Study malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya pembacaan kita dulu di dalam Rut pasalnya yang kedua. Ya, nanti kita akan bagi ya beberapa bagian ya. Ada 3 bagian yang nanti kita akan belajar ya. Yang pertama kita lihat dulu di ayat yang pertama sampai yang ketiga ya. Di sini dikatakan judul perikopnya Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ya, nah di ayat yang pertama ini 1 sampai yang ketiga ya, dan dikatakan dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah Bapak Ibu, di ayat 1 sampai 3 ini berbicara sebuah kerendahan hati ya. Kerendahan hati dan seorang yang rajin yang namanya Rut ya. Nah, di dalam memungut jelai itu ini sungguh merupakan tuntunan Tuhan ya. Saya percaya ini adalah tuntunan Tuhan
Dia bisa sampai di ladang Boas. Dikatakan tadi Boas itu adalah sanak dari pihak suami daripada Naomi, ya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, ya. Nah, jadi yang pertama ini kita lihat di sini ya, bahwa seorang menantu yang namanya Ruth itu seorang yang sungguh rendah hati, ya, dan dia orangnya rajin, dia mau bekerja. Ya, pada saat itu kan mereka kondisinya sangat susah hari-hari itu, ya. Nah, itu di ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di ayat yang keempat sampai 16 kita akan lihat di sini. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya. Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarkanlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah bekerja, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya. Nah, di ayat 4 sampai 16 ini kita lihat ya, ini sebuah kemurahan hati daripada Boas, ya, yang benar-benar perhatian, ya, yang ditunjukkan kepada Ruth dalam banyak hal, ya. Kalau tadi diperhatikan dari dia bekerja, ya, sampai dia kalau haus juga boleh diambil minum, begitu ya. Makannya juga diperhatikan oleh Boas, ya. Jadi ini kita lihat di ayat yang keempat sampai 16 ini betapa Boas itu sangat memperhatikan. Tapi kalau kita lihat di sini memang Boas sudah tahu ya mengenai latar belakang Ruth.
dia itu benar-benar sudah dikatakan dengan lengkap, dia tahu informasi tentang Rut. Dan dia mungkin menilai memang Rut ini adalah seorang perempuan yang baik gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya di ayat 18 sampai 23 dikatakan di sini, diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa memang Rut ini seorang yang luar biasa ya. Dia tadi dikatakan dia pergi ya, meninggalkan bapaknya dan tanah kelahirannya, bahkan dia ikut kepada bangsa yang dahulu dia nggak kenal. Ya, dia ini orang kafir, dia nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi kita lihat di sini bahwa dia sungguh-sungguh memang mau taat kepada mertuanya. Ini memang jarang hari-hari ini orang yang mau taat ya. Kadang-kadang apalagi sama mertua biasanya ribut. Ya, tetapi dari kisah Rut ini kita belajar ya. Ada beberapa hal yang kita mesti belajar. Nah, yang pertama ya, kita lihat ini situasinya mereka dalam keadaan menderita sebenarnya ya, lagi susah. Nah, tetapi yang pertama kita lihat Rut itu adalah orang atau menantu yang rajin ya. Di ayat 2 tadi menunjukkan ya bahwa dia berinisiatif untuk bekerja. Ya, dia tidak dipaksa loh ya. Dia nggak dipaksa oleh mertuanya Naomi, tetapi ia sendiri dengan keinginannya. Ini menunjukkan dia ini orangnya memang orang rajin. Ya, nggak males gitu ya. Jadi dia seorang menantu yang benar-benar rajin. Ya, tidak malas. Itu yang pertama. Jadi kalau kita jadi menantu, ayo jangan malas ya. Kita harus juga bekerja ya. Kita harus juga bantu mertua kita gitu ya. Nah, di ayat 7 dan 15a lagi-lagi di situ juga menunjukkan bahwa dia orang rajin ya. Ia nggak bekerja dengan santai dikatakan ya. Dia nggak bermalas-malasan tadi di ayat yang ke-7 jelas dikatakan tadi. Dikatakan gini ayat 7 tadi, ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk tuh, perhatikan, terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun ia tidak berhenti. Wow, ini jarang punya menantu kayak begini ya. Tapi kalau saya percaya ya, malam ini pasti ada di antara kita ya. Kita belajar jadi mantu, jangan malas ya, kita rajin. Yang kedua ya, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Rut? Rut adalah orang atau menantu yang punya etika yang baik ya. Coba kita lihat tadi di ayat 2. Di sini dikatakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku ya. Nah, di ayat 2 ini sungguh menunjukkan bahwa dia itu minta izin ya. Dia tahu etikanya, dia minta izin. Nah, terus di ayat yang ke-7 juga jelas tadi dikatakan ya, menunjukkan bahwa ia minta izin juga kepada pengawas ladang. Jadi dia tahu etikanya ya. Dia nggak sembarangan aja, tapi dia mau
menunjukkan etika yang baik ya kepada mertua, bahkan di tempat dia bekerja. Jadi sebagai menantu atau kita sebagai anak Tuhan juga ya, ayo kita mesti tahu etika ya di dalam kehidupan kita supaya orang bisa menghargai kita ya, dan Tuhan juga senang kalau kita punya beretika, berkarakter yang baik ya. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat apa yang kita bisa belajar dari kisah Rut ini ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini di tengah-tengah penderitaan. Mereka ini sedang susah ya. Tetapi di situ Rut itu adalah menantu yang rendah hati. Ya, dari Imamat 22 dari Imamat 22 ayat 23 ayat 22 ya, kalau Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Boleh dicatat dari Imamat 23 ayat 22 dan Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Ya, kita nanti lihat di situ pekerjaan si Rut ini bukan pekerjaan orang-orang yang kaya begitu, bukan. Tetapi di sini terlihat bahwa apa yang ia lakukan adalah pekerjaan orang miskin atau orang asing, ya. Mungkin juga dia anak yatim atau janda, ya. Tetapi di sini ia nggak malu, ya. Karena mungkin kondisinya juga lagi susah, ya, tetapi dia tidak malu, ya, walaupun itu pekerjaan yang hina begitu ya. Tetapi dia sebagai menantu yang benar-benar punya hati yang baik, dia punya hati yang rendah hati. Dia nggak malu mau kerja apapun, yang penting dia bisa bekerja, ya. Nah, yang keempat, apa yang kita bisa belajar dari Rut? Rut adalah seorang menantu yang tahan menderita, ya. Ini ditunjukkan dengan caranya dia nggak pernah bersungut-sungut, ya. Di dalam Rut 1 ya, kita melihat betapa Naomi juga ya, itu sebagai mertuanya, ya, itu ada perkataan sungut-sungutnya. Tetapi Rut tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab ini bahwa dia mengeluh tentang penderitaan yang dihadapinya, tetapi dia tetap mau bekerja, ya. Artinya dia orang yang tahan banting begitu, ya. Yuk kita punya mental seperti Rut ini ya, supaya kita sebagai anak Tuhan pun begitu. Ayo tahan menderita, ya. Apalagi kalau kita lakukan kebenaran kita menderita, ayo kita harus tahan. Kenapa? Karena kebenaran itu akan membela dan membenarkan kita, ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir, yang kita bisa belajar dari Rut yang kita lihat di sini, di dalam Rut 1 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan ia bersumpah setia kepada Naomi dan Allahnya. Di sini terlihat bahwa ia menepati sumpah itu. Jadi di sini terbukti bahwa Rut itu adalah seorang menantu yang setia kepada mertuanya, ya. Nah, dilihat dari sini, kalau kita mau lihat kesetiaan orang, ya, dari orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang yang lebih tua, ya, mertuanya, ya, itu dia setia. Dan saya percaya dia pun setia kepada Tuhan. Ya, kalau dia percaya sama Tuhan berarti dia juga akan setia kepada Tuhan. Makanya hari ini, malam ini ya, kita belajar ada 5 hal tadi. Ya, mari kita sama-sama di rumah masing-masing kita introspeksi diri kita. Ya, khususnya kita bicara hari ini adalah mengenai seorang menantu yang namanya Rut. Ya, kalau saudara di rumah ada jadi sebagai menantu, boleh hal ini kita belajar ya dari Rut, supaya kita lihat nanti ya kisah berikutnya. Wah, itu akan luar biasa. Bapak Ibu, kita banyak dapat berkat mengenai seorang menantu yang namanya Rut ini. Ya, karena itu ayo, mungkin ada di antara kita malam ini jadi mantu yang belum, mungkin ya nggak rajin, mungkin kita masih males-malesan. Ayo jangan males ya. Mungkin ada dari kita menantu mertua masih beribut, berantem. Nah, malam ini belajarlah, yuk ya, jadi menantu itu kita punya etika yang baik, kita punya hati yang rendah hati ya seperti Rut. Supaya apa? Mertua kita juga boleh diberkati oleh kita dengan perbuatan kita. Ya, mari sama-sama dari rumah-rumah yang ada, saya mau berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur malam ini dari kitab Rut ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk menjadi seorang anak Tuhan, bahkan menantu yang sungguh-sungguh baik, memiliki karakter yang baik, memiliki etika, memiliki kerendahan hati, dan juga memiliki mental yang rajin. Kami berdoa bagi kami semua di rumah-rumah Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berkati semua para mantu-mantu yang ada, bahkan juga mungkin ada di sini mertua-mertua malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, supaya mertua-mertua juga boleh jadi Naomi yang sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus untuk mengasihi menantu-menantu mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya malam ini Engkau curahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami semua. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.